Oke, jadi, izin masuk semuanya. Jadi selamat siang, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan Establishing Strategic Pipelines. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yulia Puspitasari dengan NIM 2241088 dan rekan saya Anissa Mutia Zahra 2241010, Fadila Sisilia 2241026, Ivana Zulfa Safira 2241039, Naila Indra Wijaya 2241065, dan Naswa Asyala Baktiar 2241066. Boleh next. Jadi di materi kelompok kita ini, hari ini kita bakal bahas tentang establishing strategic pipelines atau gimana sih perusahaan itu susun rencana gaji karyawan secara strategis. Nah, dari gambar siklus yang di kiri itu nunjukin posisi topik kelompok kami. Jadi alurnya itu dari yang company strategic goals, di situ artinya perusahaan punya tujuan yang besar. Nah, supaya tujuan itu tercapai, artinya perusahaan butuh karyawan yang punya kompetensi dan perilaku tertentu dong. Di bawahnya ada yang lingkaran itu yang HR policies. Nah, di situ salah satu bagian pentingnya adalah kompensasi. Jadi di bagian itu, bagian kompensasi sendiri itu adalah pemberian gaji yang strategis, di mana bagian dari kebijakan HR yang bakal dipakai untuk membentuk perilaku karyawan yang sesuai sama tujuan perusahaan gitu. Kenapa itu penting? Karena kompensasi itu langsung ngaruh ke semangat kerja, ke mood kerja, sampai performa karyawan. Jadi bakal kebayangkan kalau misal perusahaan itu salah nentuin gaji, bakal gimana gitu karyawan gitu. Terus dalam HRM atau Human Resource Management sendiri, pipeline itu harus strategis, artinya harus terencana. Artinya gaji itu nggak bisa kalau kita cuman ngasih ngasal aja, tapi harus didukung sama tujuan perusahaan. Misalnya dari ningkatin kualitas layanan perusahaan atau produktivitas atau inovasi, itu harus sesuai gitu dari tujuan dan pembagian gajinya ke karyawannya nanti gitu. Next. Jadi di slide ini kita bakal kenalan dulu sama compensation itu apa. Jadi compensation atau kompensasi itu sendiri adalah bentuk pembayaran ke karyawan, tapi bentuknya nggak cuma gaji, tapi juga bonus, komisi. Nah, itu bentuknya ada dua, direct pay dan indirect pay. Yang pertama, direct pay sendiri itu yang seperti kita tahu dari gaji, upah, bonus, komisi. Terus kalau indirect pay itu yang kayak BPJS, asuransi kesehatan, cuti, tunjangan gitu. Dan cara nentuin gajinya itu ada dua, berdasarkan waktu atau time base, atau berdasarkan performa atau performance base. Jadi misalnya kayak aku sebagai karyawan atau jadi sales deh, itu kan pasti kita dapat gaji pokok dan dapat komisi atau dapat tips atau dapat uang tambahan. Nah, itu kan artinya berarti berdasarkan gaji yang sebulan atau time base dan berdasarkan performa dari yang aku dapat tip dari komisi aku gitu. Jadi pakai dua metode pembayarannya gitu. Next. Nah, selanjutnya di sini aspek-aspek penentuan pay rates itu yang pertama, faktor pertama adalah menentukan gaji dari total rewards atau aligning total rewards with strategi. Jadi seperti yang udah aku mention tadi sebelumnya, kalau gaji itu harus selaras sama strategi perusahaan. Jadi perusahaan harus mastiin rewards yang mereka kasih itu bakal mendorong perilaku yang mendukung tujuan bisnisnya. Jadi total rewards itu bukan cuma uang, tapi dari job design, career development, recognition, atau benefit dalam artian suatu karyawan itu nggak cuma dapat gaji, tapi dapat pengakuan juga sebagai rewards-nya gitu. Yang di tabel sebelah satu itu penjelas aja kalau perusahaan itu harus punya strategi dan yang bakal ngatur ke gaji karyawannya nanti. Harus sesuai gitu sama total rewards-nya dan strategi perusahaan tersebut gitu. Mungkin bisa next. Selanjutnya, equity dan its impact on pay rates. Jadi karyawan itu kan pastinya sensitif ya tentang gaji, apalagi kalau semisal punya temen yang misalnya jabatannya sama,
tapi walaupun perusahaannya beda kan pasti nanti dia bakal bandingin gitu kan. Terus kalau semisal dia ngerasa nggak adil gitu, pastinya dia bakal, apa ya, bakal bikin motivasi kerjanya bakal turun, bakal jadi kepikiran lah sama gajinya itu. Makanya sebenarnya gaji itu sensitif kan. Kalau, kerasa nggak adil pasti motivasinya bakal turun. Nah itu sama kayak gini, penjelasannya kalau suatu perusahaan itu harus menjaga empat jenis equity atau keadilannya. Yang pertama external equity, yaitu perbandingan gaji antar perusahaan. Kedua internal equity, pembandingan antar posisi dalam perusahaan. Individual equity, antar orang dalam jabatan yang sama. Dan procedural equity, keadilan proses penentuan gaji. Dalam artian perusahaan itu harus pinter-pinter gitu ngebandingin gaji buat karyawan di jabatan yang sama, di posisi yang sama dalam satu perusahaan gitu, atau bahkan antar, jadi nggak harus ada perhitungannya lah kayak gitu. Mungkin boleh next. Terus kita masuk ke legal consideration in compensation. Jadi ini bagian hukum yang mengatur gaji. Jadi setiap negara sendiri itu punya aturan yang biar perusahaan nggak seenaknya gitu bayar rendah karyawannya. Di sini ada contoh-contohnya eh, dari David Bacon Act, yaitu yang mengatur gaji pekerja proyek pemerintah, jadi gajinya harus setara sama standar pemerintah. Terus Walsh-Haley Act, yaitu dia mengatur minimum jam kerjanya dan keselamatannya dan dari bayar lemburnya. Dan lalu ada Civil Rights Act, itu dia mengatur hukum mengatur gaji yang berdasarkan larangan diskriminasi gaji yang nggak boleh beda berdasarkan ras, agama, gender, atau asal negara. Nah, di sini ada hukum yang paling, apa ya, yang paling general, yang paling gedenya lah, yang bakal berlaku sampai sekarang, itu ada FLSA atau Fair Labor Standard Act. Jadi di situ tuh ngatur minimum wage-nya, menetapkan gaji minimum nasional yang wajib dipatuhi perusahaan. Ini mungkin contohnya kayak UMR gitu kalau di Indonesia. Kan kita juga punya undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai UMR gitu kan di setiap daerah. Nah, minimum wage itu kayak gitu. Terus ada overtime pay atau lemburnya. Jadi kayak kalau semisal karyawan itu pekerjaannya nggak selesai di waktu yang memang sudah waktunya pulang gitu. Kalau dia lebih dari itu artinya dia udah kehitung lembur. Terus maximum force itu yang tadi juga menetapkan gaji minimum nasional yang wajib dipatuhi perusahaan. Jadi harus sesuai jam kerja dan kalau melebihi itu berarti kehitung uang lembur gitu. Record keeping requirements artinya perusahaan itu juga punya record dari setiap karyawannya, dari jam kerjanya, gajinya, dan lemburnya gitu. Terus child labor rules, jadi kalau FLSA sendiri karena ini di Amerika, dia tuh punya hukum tentang pekerjaan untuk anak yang di bawah umur gitu. Gitu. Mungkin bisa next. Nah, FLSA sendiri karena tadi aku bilang dia emang banyak ya peraturannya dan ini salah satunya yaitu exempt dan non-exempt. Jadi exempt dan non-exempt itu exempt artinya pekerjaan profesional, eksekutif, administratif, level tinggi dan tidak dapat lembur. Artinya jadi exempt itu yang memang posisi posisi karyawannya itu ya memang harus lembur dalam artian karena posisinya memang tinggi jadi dia nggak perlu dibayar uang lemburnya gitu loh. Terus kalau non exam yaitu pekerjaan administrasi, clerical, teknik biasa yang wajib dapat lembur. Dalam artian biasanya ya karyawan biasa aja gitu loh, apa namanya, posisinya. Jadi ketika dia harus kerja yang di luar dari jam kerjanya ya itu kehitung lembur. Jadi kenapa ini tuh ada, karena banyak perusahaan yang, misalnya memposisikan satu orang itu sebagai manajer, tapi dia malah yang sering pulang cepet, yang apa ya bahasanya, yang malah karyawan bawahannya itu yang nge-backup pekerjaan manajernya itu sendiri. Padahal namanya manajer artinya dia yang pastinya paling banyak jam kerjanya lebih apa ya, lebih banyak, lebih complicated gitu kan. Tapi kenyataannya kebanyakan gitu karyawan yang bakal nge-backup
pekerjaan atasannya. Makanya itu kenapa ada hukum kayak gini. Nah, untuk proses menentukan status dia karyawan itu exempt atau non exempt itu dari pastinya meninjau dari gajinya, jenis jabatan dan kesesuaian tugas. Jadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, karyawan dikategorikan sebagai non exempt atau karyawan yang nggak perlu wajib dapat lembur. Gitu. Next. Selanjutnya ini di legal consideration and compensation masih di sini, tapi bukan bagian dari FLSA tadi. Kita masuk ke the independent contractor. Jadi di sini ngebahas tentang perbedaan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. Jadi perbedaannya di realitanya itu kan kalau misalnya dia karyawan tetap, dia bakal dapat benefit ya, kayak tadi BPJS, asuransi, bakal dapat uang lembur juga kalau dia overtime. Sedangkan kalau karyawan yang kontrak itu biasanya nggak dapat kayak gitu loh kalau di suatu perusahaan, karena dia masih kontrak kan. Cuma biasanya kenyataannya perusahaan itu yang kayak sengaja dia dibikin karyawan kontrak, padahal pekerjaannya itu emang kayak karyawan tetap gitu. Makanya kenapa ada ada peraturan ini supaya HR itu bisa menilai kalau dia ini memang cocoknya karyawan tetap atau karyawan kontrak, berdasarkan itu tuh yang checklist tadi yang ada di gambar di kiri gitu. Jadi artinya semakin banyak jawaban yes yang di checklist itu, berarti semakin besar kontrak perusahaan, yang artinya dia emang karyawan tetap gitu. Kalau jawabannya banyak kan no, checklistnya banyak kan no, berarti pekerjaannya masih kontrak, yaitu yang independent kontraktor itu. Jadi sebenarnya fungsinya ini buat jadi panduan cepat aja buat manajer atau HR, buat perusahaan nggak ngasih status kerja buat orang. Jadi beda status kan beda gajinya gitu, beda uang lemburnya dan beda benefitnya gitu. Terus yang di kanan ini kayak compensation atau related laws itu sebenarnya kayak kayak peraturan lainnya aja, yang kayak tadi civil rights kayak gitu-gitu. Nah, ini juga ada tentang the independent contractor tadi. Jadi Equal Pay Act artinya yang mengharuskan gaji setara untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang hanya boleh karena senioritas, prestasi, atau hasil kerja. Jadi selain itu gajinya bakal tetap sama. Lalu yang ERISA yaitu mengatur dan melindungi dana pensiun karyawan. Jadi karyawan yang udah lama kerja itu nggak yang diharuskan punya dana pensiun gitu loh. Mungkin kalau di negara kita tuh kayak PNS gitu kan, itu kan dapat dana pensiun. Nah, itu itu salah satu contoh hukumnya gitu. Other major regulation itu ada Age Discrimination Act, ada FMLA Executive Orders. Itu sebenarnya hukum yang ada di luar negeri sih, dan itu tuh kalau Age Discrimination Act itu contohnya kayak tadi, yang nggak boleh mendiskriminasikan hasil pekerjaan itu, hasil gajinya itu dari berdasarkan umur gitu. Terus juga ada additional laws dari worker compensation, social security, dan wage garnishment law. Jadi banyak banget sebenarnya hukum-hukum yang mengatur gaji, karena memang gaji itu nggak boleh sembarangan untuk dipatokin gitu ke karyawan. Next di sini ada kuis ya teman-teman.
Jadi selanjutnya di sini ada kebijakan pembayaran di mana strategi kompensasi perusahaan akan terlihat melalui kebijakan pembayaran. Misalnya di rumah sakit besar seperti Johns Hopkins itu memiliki kebijakan membayar perawat 20% lebih tinggi dari rata-rata gaji pasar. Yang artinya kebijakan pembayaran dapat memengaruhi dan profitabilitas perusahaan sebagaimana ditunjukkan dalam contoh Goldman Spot Markets. Dalam artian itu yang tadi namanya di perusahaan, artinya perusahaan itu juga harus bisa ngatur strategi supaya bisa dapat buatin gaji ke karyawan itu sesuai dengan job desk-nya gitu. Dan pakai kebijakan-kebijakan juga, contohnya yang dari rumah sakit besar ini contohnya tadi. Dua eksekutif mendiskusikan tata letak cetakan di mana salah satunya menggunakan kursi roda. Undang-undang federal melarang diskriminasi terhadap individu berkebutuhan khusus dalam segala aspek pekerjaan termasuk kompensasi. Nah, di sini penjelasan yang tadi juga, kalau yang tadi ada dari diskriminasi umur, diskriminasi gender, kayak gitu, di sini di luar negeri juga punya hukum tentang disabilitas gitu. Jadi di mana seseorang yang punya disabilitas juga nggak boleh dapat diskriminasi itu gitu dalam aspek pekerjaan termasuk kompensasi. Next. Next, masa kerja dan kinerja. Jadi perusahaan menentukan apakah gaji didasarkan dari masa kerja, artinya semakin lama bekerja semakin tinggi gaji. Lalu yang kedua kinerja, yang berkinerja tinggi mendapat bayaran lebih besar. Ini kelemahannya jika hanya berdasarkan masa kerja, karyawan berprestasi bisa mendapat gaji sama dengan gaji yang kurang berprestasi. Contoh kasusnya Wakeman Food Markets. Wakeman sebenarnya memilih membayar karyawan lebih tinggi dari rata-rata pasar, yang menghasilkan karyawan lebih puas dan produktif, tingkat keluar masuk karyawan rendah, penjualan toko lebih tinggi dibanding pesaing. Wakeman percaya bahwa membayar lebih menghasilkan kinerja lebih baik. Nah, ini contoh dari yang dimana kalau perusahaan punya tujuan atau strategi yang profitnya lebih banyak, maka dia kasih gaji ke karyawannya itu dengan kompensasi yang besar gitu. Mungkin next. Di sini ada perbedaan gaji berdasarkan lokasi, di mana membayar karyawan ekspatriat atau yang bekerja di luar negeri dengan dua cara utama, yang berdasarkan home based salary plan atau gaji berdasarkan negara asal, dan host based salary plan atau gaji berdasarkan negara tujuan. Jadi kalau home based salary plan ini gaji mengikuti standar negara asal, perusahaan menambah tunjangan untuk menyesuaikan biaya hidup di negara tujuan, dan kalau gaji berdasarkan negara tujuan itu punya hukum yang gaji mengikuti standar negara berdasarkan dia bekerja, dan tunjangan diberikan untuk biaya hidup, perumahan, pendidikan, dan lain-lain, di mana kebanyakan perusahaan itu memakai home based plan karena lebih stabil dan adil bagi karyawan. Contohnya itu di gaji dasar pegawai kantor di Florida itu sekitar $49.980, sedangkan di New York sekitar $60.980, di mana perusahaan biasanya menambah tunjangan biaya hidup atau menyesuaikan gaji jika karyawan dipindahkan ke negara lain atau daerah lain gitu. Next. Nah, ini selanjutnya ada job evaluation methods. Jadi, perusahaan itu perlu menentukan gaji yang adil untuk setiap jenis pekerjaannya. Nah, maka dari itu mereka biasanya menggunakan dua pendekatan utama.
Yang pertama itu pendekatan berbasis pasar. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan gaji di perusahaan lain untuk pekerjaan yang sama atau mirip. Jadi caranya itu perusahaan melakukan survei gaji baik secara formal maupun informal. Yang kedua, mereka itu melihat dulu berapa besar gaji yang diberikan perusahaan lain untuk jenis pekerjaan tertentu. Maka yang terakhir, hasil surveinya itu akan dijadikan acuan untuk menentukan gaji di perusahaannya sendiri. Terus yang kedua ada metode evaluasi pekerjaan. Nah, metode evaluasi pekerjaan ini melibatkan pemberian nilai pada setiap pekerjaan di perusahaan. Bagaimana evaluasi pekerjaan itu dilakukan? Jadi, caranya itu perusahaan membandingkan pekerjaan satu sama lain berdasarkan beberapa aspek. Misalnya berdasarkan tingkat usaha yang dibutuhkan, terus juga berdasarkan kompleksitas pekerjaan, keterampilan dan juga pengalaman, terus juga tanggung jawab. Contohnya misalkan kalau misalkan pekerjaan A itu, membutuhkan gelar sarjana dan juga, untuk, memimpin timnya. Sedangkan pekerjaan B itu hanya membutuhkan kemampuan dasar. Maka, pekerjaan A itu memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga gajinya juga lebih tinggi. Yang kedua, membuat rencana gaji kompetitif. Nah, setelah mengetahui nilai suatu pekerjaan dalam perusahaan, maka perusahaan itu, yang pertama membandingkan dulu dengan hasil survei gaji di perusahaan lain, yang kedua menggabungkan hasil evaluasi internal dan juga data gaji eksternal. Yang ketiga, membuat struktur gaji yang adil dan juga kompetitif. Ini tuh artinya adil secara internal itu berarti gajinya itu, sesuai dengan nilai relatif pekerjaannya. Kalau misalkan adil secara eksternal itu dia gajinya sesuai dengan standar pasar. Boleh di next. Nah, yang kedua ada compensable factors atau faktor yang dapat diberikan kompensasi. Nah, faktor ini tuh digunakan untuk menentukan perbedaan nilai antar pekerjaan dan juga menentukan besarnya gaji. Beberapa perusahaan itu udah membuat faktor kompensasi mereka sendiri, tapi banyak juga yang udah pakai faktor yang udah umum digunakan, misalnya kayak Equal Pay Act, dia menggunakan 4 faktor. Yang pertama ada keterampilan. Jadi kalau keterampilan itu berarti kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bisa berupa kemampuan teknis kayak mengoperasikan alat, terus juga kemampuan umum kayak berkomunikasi. Jadi semakin sulit dan juga semakin banyak keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka biasanya gajinya itu juga lebih tinggi. Yang kedua ada usaha. Nah, kalau usaha ini dia seberapa besar tenaga atau fisik ataupun pikiran juga yang harus dikeluarkan saat bekerja. Yang ketiga ada tanggung jawab. Kalau tanggung jawab ini kayak seberapa besar peran dan juga resiko dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau misalkan pekerjaannya mengurus uang, terus juga alat penting atau memimpin orang lain, maka tanggung jawabnya kan jauh lebih besar sehingga kompensasinya yang diberikan juga akan lebih besar. Yang keempat ada kondisi kerja. Jadi, kondisi kerja ini ngelihat dulu seperti apa lingkungan tempat kerja tersebut. Kalau misalkan tempat kerjanya beresiko, terus juga punya jam kerja yang nggak biasa, kayak ada shift malam gitu, dia biasanya akan mendapatkan kompensasi lebih kayak, uang jam lembur. Nah, pemilihan faktor kompensasi ini sangat penting karena setiap pekerjaan akan dibandingkan dengan pekerjaan lain menggunakan faktor yang sama, tapi faktor yang dipakai juga bisa berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan. Contohnya kayak faktor pengambilan keputusan itu kan dia lebih cocok untuk manajer, tetapi nggak cocok untuk pekerjaan cleaning service. Boleh di next. Nah, selanjutnya di tahap ini kita masuk ke bagian preparing for the job evaluation atau persiapan sebelum ngelakuin evaluasi pekerjaan. Di sini ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan. Yang pertama itu, kita harus menentukan dulu kebutuhan evaluasi pekerjaan. Biasanya langkah ini tuh cukup mudah, jadi kita ngeliat dulu gimana situasi di dalam perusahaan tersebut, apakah banyak karyawan yang keluar, terus juga apakah muncul konflik, atau ada ketidakadilan dalam pemberian gaji. Nah, kalau misalkan tanda-tanda tersebut itu udah muncul, berarti kan sistem penilaiannya itu harus diperbaiki. Yang kedua, meminta kerjasama dari karyawan. Nah, di sini penting banget karena sebagian karyawan itu biasanya ngerasa khawatir kalau misalkan evaluasi pekerjaan itu akan membuat gaji mereka turun. Karena itu, perusahaan itu harus ngejelasin dulu bahwa evaluasi ini tuh bukan untuk menurunkan gaji, tetapi untuk ngebuat sistemnya jauh lebih adil. Maka dari itu dukungan karyawan
dukungan karyawan itu sangat menentukan kelancaran proses evaluasi. Yang terakhir, ngebentuk komite evaluasi. Nah, komite ini biasanya berisi sekitar 5 orang, terus juga sebagian besarnya berasal dari karyawan sendiri. Manajemen itu boleh ikut menentukan siapa aja anggotanya, tapi karyawan itu harus tetap dilibatkan supaya mereka nggak ngerasa kalau misalkan proses ini cuma dikendalikan oleh manajemen aja. Nah, dengan komite yang seimbang, maka terbentuklah proses evaluasi yang bisa lebih objektif. Next. Nah, di sini ada kuis ya, guys. Nah, selanjutnya ini ada job evaluation methods ranking. Jadi, metode ranking itu adalah cara termudah menilai pekerjaan. Caranya itu, jadi semua pekerjaan diberikan urutan dari yang paling sulit atau yang paling penting sampai yang paling rendah. Di sini ada gambar 11.2 yang ada di slide tersebut adalah contoh tabel job ranking di Jackson Hospital. Nah, isi tabel itu menunjukkan daftar pekerjaan yang telah diurutkan atau ranking dari pekerjaan peringkat tertinggi sampai terendah berdasarkan nilai atau tingkat kepentingannya. Di sini ada langkah-langkah untuk metode ranking. Jadi yang pertama itu kumpulkan informasi pekerjaan. Biasanya gunakan deskripsi pekerjaan untuk biar kita bisa tahu gimana tugas dan juga tanggung jawabnya. Yang kedua, kelompokkan dulu pekerjaan. Biasanya pekerjaan dikelompokkan per bagian, misalnya administrasi, perawat, pekerja pabrik. Jadi nggak perlu bingung untuk membandingkan pekerjaan yang sangat berbeda. Yang ketiga, pilih faktor penilaian. Nah, biasanya itu menggunakan satu faktor utama seperti tingkat kesulitan pekerjaan. Yang keempat, beri peringkat pekerjaan. Jadi penilai itu mengurutkan pekerjaan dari yang paling rumit atau berat hingga yang paling sederhana. Kalau udah, baru digabungkan hasil penilai. Terus yang keenam, dibandingkan dengan gaji pasar. Jadi lihat dulu berapa gaji yang dibayar oleh perusahaan lain dalam bidang pekerjaan yang sama. Kalau udah, baru yang paling terakhir kita tetapkan skala gaji baru. Nah, sesuaikan gaji pasar secara adil di internal, jadi di dalam perusahaan dan juga eksternal dibandingkan dengan pasar. Untuk metode ranking ini dia ada kelebihannya, jadi paling mudah dan juga cepat dilakukan, tapi ada juga beberapa kekurangannya, kayak sering bergantung pada perkiraan penilai, terus juga nggak menunjukkan seberapa besar selisih nilai antar pekerjaan, dan juga dia kurang cocok untuk organisasi yang besar. Di next. Nah, terus ada klasifikasi jabatan atau job classification. Klasifikasi jabatan adalah metode penilaian pekerjaan dengan mengelompokkan pekerjaan ke dalam kelas atau grade. Jadi, semua pekerjaan itu dalam satu kelompok dianggap punya nilai atau tingkat kesulitan yang mirip, sehingga pantas untuk diberi tingkat gaji yang sama. Jadi, kalau kelas itu dia berisi pekerjaan yang mirip, kalau grade itu dia berisi pekerjaan dengan tingkat yang sama meskipun jenis pekerjaannya berbeda. Di sini ada dua cara umumnya. Cara melakukan klasifikasi jabatan itu yang pertama harus membuat deskripsi kelas atau grade. Jadi setelah membuat deskripsi kelas atau grade, terus kita menempatkan pekerjaan berdasarkan kecocokan dengan deskripsi tersebut. Terus juga membuat aturan-aturan berdasarkan faktor-faktor kompensasi seperti tingkat penilaian yang dibutuhkan, keterampilan, usaha fisik, terus tanggung jawab. Setelah itu pekerjaannya dimasukkan ke grade yang sesuai. Nah, biasanya perusahaan itu menggabungkan dua cara tersebut. Tapi ada juga kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kelebihannya itu dia memudahkan perusahaan untuk mengelompokkan banyak pekerjaan dan juga menentukan kisaran gaji. Terus kekurangannya sulit menulis deskripsi grade dan juga butuh penilaian yang matang. Next.
Di sini ada job evaluation methods yang point method. Jadi metode ini menilai sebuah pekerjaan dengan memberi poin pada beberapa faktor penting seperti tanggung jawab atau usaha. Nah, setiap faktor itu punya tingkat dan jumlah poin yang berbeda. Setelah semua faktor dinilai, terus juga poinnya itu akan dijumlahkan untuk mendapat nilai poin pekerjaan secara keseluruhan. Di sini ada contoh gambar. Gambar ini tuh menunjukkan contoh aplikasi evaluasi pekerjaan berbasis komputer. Jadi, aplikasi ini membantu perusahaan untuk menilai jabatan secara otomatis, seperti menentukan faktor penilaian, level pekerjaan, dan juga poin setiap faktor. Nah, dengan alat online ini, proses evaluasi pekerjaan itu bisa menjadi lebih cepat, praktis, dan juga terstruktur. Boleh di next. Oke, jadi lanjut ke cara membuat rencana gaji yang kompetitif di pasar. Jadi, tujuannya kita ngebuat rencana gaji ini biar gajinya ini bakal sama-sama adil, terus tuh juga kompetitif secara eksternal. Jadi kan kita ada gajinya yang dari kita secara internal tuh adil, terus tuh juga kompetitif sama gaji-gaji yang di luar sana. Nah, yang pertama itu caranya adalah yang pertama kita pilih dulu nih pekerjaan acuan. Jadi tuh pekerjaan acuan itu kayak jabatan yang dipilih buat jadi sampelnya gitu, kita ngukur gajinya. Jadi pertama kita pilih pekerjaan acuan buat mmm, sebagai sampel untuk ngukur gaji. Terus tuh, yang selanjutnya adalah memilih faktor kompensasi. Ini tuh kayak hal-hal yang dianggap tuh nentuin nilai dari sebuah pekerjaan. Contohnya gimana? Contohnya nih faktor-faktornya tuh kayak misalnya keterampilannya atau skill-nya itu tuh kayak berupa pengalamannya kah, pendidikannya, terus kayak usahanya. Usaha itu ya dia tuh kayak tenaga fisik kah atau pakai mental kah dibutuhkannya, terus tuh juga tanggung jawabnya tuh gimana, kayak resikonya, terus tuh yang dipegang pokoknya. Terus tuh sama kondisi kerjanya. Jadi kondisi kerjanya ini kayak bahaya kah atau panas kah, gimana gitu. Nah, jadi tuh misalnya nih, kalau misalnya teknisi, teknisi ini kan untuk faktor tenaga kerjanya dia tuh lebih berat. Jadi kan kalau teknisi itu kan yang kayak lebih berbahaya lah di kondisi kerjanya kalau dibandingkan sama admin HR gitu contohnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan bobot untuk faktor yang diperhitungkan. Itu maksudnya gimana? Jadi kita tuh kayak nentuin bobot tiap faktor. Jadi tuh bobot ini tuh buat nentuin kayak seberapa penting sih faktor itu di pekerjaan itu. Misalnya nih, bobotnya ini 100%. Jadi di pekerjaan ini tuh kita butuh keterampilan ini bobotnya 50%. Terus tanggung jawabnya misalnya 30%. Terus usaha ya 15%, terus kondisi kerjanya 5%. Kan total jadi 100%. Nah, di sini berarti condongnya itu bobot yang tinggi itu tuh ada di keterampilannya. Jadi skill yang paling penting tuh di bobotnya itu adalah keterampilannya dibandingkan sama kondisi kerjanya. Terus tuh lanjut yang keempat adalah konversi persentase menjadi poin untuk setiap faktor. Jadi tuh ini maksudnya adalah tadi kan kita sudah nih nentuin bobotnya kayak keterampilan 50%. Nah, setelah kita tentuin persentasenya, kita ubah jadi poin. Jadi tuh misal tadi kita bikin nih total poinnya jadinya 1.000 poin. Jadi untuk keterampilan yang tadi 50% berarti untuk poinnya tuh berarti 500% gitu. Terus kayak tanggung jawab tadi itu kan 30%, itu tuh poinnya jadinya 300% gitu. Jadi totalnya semuanya pokoknya jadinya 1.000 poin. Hmm. Boleh di next. Oke, jadi selanjutnya adalah yang kelima adalah membuat level untuk setiap faktor. Jadi tadi kan kita udah nih ada faktor-faktornya tadi yang ada bobot sama poinnya. Nah, ini kita bikin lagi levelnya. Jadi misalnya nih, tadi kan keterampilan. Keterampilan ini kan kita poinnya 500 poin nih. Kita bikin nih, kita jadikan 5 level lah. Jadi yang pertama itu tuh yang kayak lebih rendah gitu. Terus yang kelima itu yang terakhir itu berarti yang tinggi lah poinnya. Jadi kayak di tabel ini kan dia tuh kayak yang pertama tuh poinnya
120 gitu. Nah, ini lanjut ke yang ke-6. Yang ke-6 tuh kan kita tentukan poin untuk setiap derajat faktor. Jadi kita tentukan, levelnya berapa, terus kita, bikin poinnya berapa. Jadi yang paling tinggi itu tadi kan 5, sedangkan yang rendah itu 1 situ. Jadi yang paling tinggi poinnya 120 di situ, dan yang paling rendah 120, terus yang paling tinggi itu 600. Oke, next. Nah, terus selanjutnya adalah, meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Ini maksudnya gimana? Jadinya tuh kita, evaluasilah dari data-data yang, resmi. Misalnya nih, dari kayak tanggung jawabnya, kualifikasinya, kondisi kerjanya, hubungan kerjanya. Misalnya nih, kalau teknisi itu kan dia kerjanya tuh kayak di area pabrik gitu kan. Jadi dia tuh, bakal ngeoperasiin alat berat. Nah, di situ berarti kondisi kerjanya itu berarti lebih berat lah daripada si admin HR tadi gitu. Terus yang ke-8, menghitung total poin setiap pekerjaan. Jadi tadi kan ada, poin-poinnya tuh di setiap faktor itu, kalau digabungin tuh hasilnya berupa nilai pekerjaan. Jadi misalnya nih, di teknisi mesin, skill-nya tuh level 3, berarti dia misalnya 300 poin. Terus di usahanya dia level 2, 60 poin. Pokoknya kita jumlahkan semua poinnya tuh totalnya berapa gitu. Jadi pekerjaannya tuh dinilai di situ, gitu. Next. Nah, jadi ini, yang 9 itu adalah membuat kurva upah internal. Jadi kurva upah internal tuh kayak, ngebandingin, poin apa namanya, poin jabatan sama gajinya sekarang. Jadi di sini kan ada titik-titik nih. Nah, terus tuh nanti itu bakal dibikin garis itu tuh garisnya itu adalah, garis tren atau regresi. Jadi itu tuh, kita tuh tahu nih, itu tuh dia tuh, mmm, overpaid atau underpaid gitu. Coba, ke yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini kan jadi kayak, di sini dia di yang level 3 itu tuh, mmm, poinnya berapa, terus tuh nanti di titiknya tuh yang di kiri tuh yang X itu kan poinnya, terus yang Y itu tuh, gajinya dia gitu. Jadi dia digaji berapa gitu. Terus ada yang kayak, gajinya tuh nggak sesuai gitu. Next. Nah, terus belum belum. Ya, terus yang ke-10 adalah melakukan analisis pasar, atau survei gaji. Jadi kita tuh kayak ngumpulin juga gaji-gaji yang di luar perusahaan. Kita tuh, surveilah, kita survei kayak misalnya data dari pemerintah kah, atau lowongan kah, gitu. Jadi kita tuh bisa tahu nih kalau misalnya, mmm, apa namanya, eee, misalnya kalau misalnya di gaji pasar operator produksi itu kan 4,2 juta nih, terus ternyata gaji internalnya kita ini 3,5 juta, berarti itu kan perusahaan kita tuh tertinggal lah dari pasar, karena di pasar itu dia 4,2 juta gitu. Next. Nah, terus yang ke-11 adalah gambarkan kurva upah pasar. Jadi, itu kayak yang tadi yang di internal kan tadi kan kita ada bikin juga nih yang kayak, kurva yang tadi sebelumnya, tapi itu kan yang di internal. Terus kalau yang, sekarang ini tuh lebih ke datanya tuh dari gaji pasar. Jadi, gaji-gajinya itu kita ambil dari data pasar. Kalau sebelumnya itu kan kita, ngebikin kurvanya sesuai dengan gaji kita. Kalau ini, sesuai dengan gaji pasar. Terus tuh yang ke-12 baru kita bandingkan dan sesuaikan tingkat upah saat ini dan pasar. Jadi setelah kita yang pertama nih, kita kan tadi kan, ngebuat kurvanya itu yang punyanya kita nih, kita bikin kurva kita, terus selanjutnya itu kita bikin, kurvanya dari data
pasar gitu kan. Terus yang setelah kita bikin KOFA-nya dua-duanya baru kita bandingkan. Jadi di sini ada nih perbandingannya, kalau misalnya dia tuh, jauh di bawah pasar berarti kita tuh harus nyesuaiin lagi nih gajinya biar kita tuh nggak kehilangan karyawan kita. Terus kalau misalnya, gaji internal kita tuh jauh di atas pasar, ya berarti kita tuh terlalu mahal lah ngasih, biaya tenaga kerja gitu kan, gitu. Jadi kayak misalnya nih, supervisor, misalnya di kita ini gajinya tuh 5 juta, tapi ternyata di pasar itu supervisor tuh gajinya tuh 7 juta. Jadi itu kan kalau begitu kan, karyawan tuh bisa, mudah lah untuk pindah, ada kemungkinan untuk kita kehilangan karyawan tersebut karena, gaji kita ini nih lebih rendah dibandingkan gaji yang, di pasaran gitu. Next, selanjutnya adalah, membuat struktur grade atau pay grades. Jadi ini tuh kita tuh kayak, grade-nya tuh kayak ngelompokin pekerjaan tuh berdasarkan poin. Jadi misalnya kalau misalnya grade 1 itu tuh poinnya tuh kayak, kisaran 100 sampai 200, terus kalau misalnya grade 2 itu misalnya, poinnya tuh kisaran 201 sampai 300 begitu. Terus yang selanjutnya adalah, tetapkan rentang gaji. Jadi jadi, eee setiap grade tadi kan kita udah bikin nih grade ya, grade 1, grade 2 itu tuh kisaran poinnya berapa. Nah, itu tuh kita bikin nih, rentangnya. Jadi kayak minimumnya, terus yang di tengah, terus sama maksimumnya. Misalnya nih, kalau di grade 5 itu tuh kita bikin, minimumnya tuh 5 juta, terus, yang di tengah-tengah tuh 6 juta, terus yang paling tinggi tuh 7,5 juta. Jadi ini tuh bisa, mudahin kita lah buat naikin gaji berdasarkan kinerjanya, terus kayak dapet karyawan baru. Habis itu yang ke-15 setelah kita netapkan rentang gaji, kita lanjut ke memasukkan pekerjaan lain ke dalam grade. Jadi kan tadi kan kita sudah ada nih, apa namanya, kita udah nentuin nih tadi yang pekerjaan acuan. Nah, kalau sudah selesai nih, kita sudah selesai, baru yang, poin apa, yang ke-15 tuh kita, masukin kerjaan lain. Jadi kan sudah selesai nih semuanya yang awal tadi, terus baru kita lanjut ke pekerjaan lain, tuh. Terus yang selanjutnya yang terakhir itu adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem gaji. Jadi kan tadi kita sudah nih kayak, dapetin data-data lah, kita bikin kurvanya lah, semuanya itu. Nah, itu tuh kita implementasikan lah. Nah, kalau sudah diimplementasikan baru kita tuh evaluasi ya, gajinya ini udah sesuai apa enggak atau perlu penyesuaian lagi kah, gitu. Kita tuh kayak, apa namanya, kita mulailah buat pakai gaji yang tadi setelah kita, bikin kurvanya gitu-gitu, itu tuh kita mulai, implementasikan, kita sosialisasikan, terus, kalau misalnya udah kita evaluasilah kayak di-review kayak misalnya per tahun kah gitu. Karena kan biasanya gaji tuh berubah-lah setiap tahun tuh ada perubahan gitu. Terus tuh kalau misalnya ada yang nggak sesuai jabatannya atau pekerjaannya gitu, ya kita, lakukan penyesuaian lagi, begitu. Next, ada kuis ya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada di bagian 11.4, yaitu adalah explain how to price managerial and professional job. Dimana kan tadi di depan udah dijelasin tentang apa itu kompensasi, terus juga udah dijelasin langkah-langkahnya dalam menentukan gaji yang adil bagaimana. Nah, kalau di sini aku akan lebih mendetail lagi ke bagian para petinggi-petinggi di dalam perusahaan nih, kayak yang aku udah sebutin yaitu manajerial dan profesional. Seperti yang kita ketahui ketika kita tuh punya angan-angan pengen gaji yang besar. Nah, pastinya gaji yang besar itu kan bukan didapat dari, pekerjaan dengan jabatan yang biasa kan. Nah, biasanya itu kayak kita tuh pengennya kayak ngomong ke orang-orang, "Duh, aku pengen banget jadi manajer, gaji manajer tuh besar banget," kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini memang ada perbedaan antara gaji karyawan biasa dengan gaji
manajer dan juga profesional. Nah, apa sih explain how to price managerial dan professional job ini? Proses untuk menentukan gaji yang untuk jabatan manajerial juga profesional dengan mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan nilai pekerjaan, kemudian juga mempertimbangkan nilai pasar yang ada sekarang. Kira-kira kalau misalkan dengan, gaji manajer perusahaan itu kira-kira range-nya berapa sih? Kemudian juga dengan tanggung jawab yang mereka pegang itu kira-kira mereka berhak untuk mendapatkan gaji sebesar apa. Kemudian juga adalah untuk menjamin gaji yang diberikan itu adil, mampu menarik dan juga memotivasi serta mempertahankan, karyawan-karyawan terutama para petinggi-petinggi atau atasan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Tentunya gaji itu hal yang paling penting kan, uang, atau misalkan tentang finansial lah, itu merupakan tujuan utama kita dari sebuah pekerjaan. Jarang banget ada orang-orang yang bekerja cuman untuk mendapatkan pengalaman, pasti di balik itu juga mereka pengen, mencari yang namanya kebutuhan finansial mereka. Nah, kira-kira dengan cara apa sih kita menentukan pricing nih untuk manajerial dan profesional? Itu bisa dilakukan dengan cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada 3 poin inti, yaitu yang pertama adalah menggunakan harga pasar sebagai acuan utama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode poin dan klasifikasi. Yang ketiga adalah setiap profesi biasanya memiliki 4 sampai 6 jenjang gaji untuk fleksibilitas. Kalau kalian ketahui di sini, mungkin ada yang keluarganya atau orang tuanya di sini PNS, pegawai negeri sipil. Nah, PNS sendiri itu ada yang namanya jenjang karir mereka. Jenjang karirnya di sini itu ada golongan, di mana mulai dari golongan 1A sampai yang tertinggi itu ada di 4D. Nah, untuk masing-masing golongan itu tentunya memiliki range gaji yang berbeda-beda. Hal tersebut dilihat lagi dari bagaimana seberapa profesionalnya mereka, kemudian juga bagaimana mereka bekerja secara profesional. Nah, di sini aku langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu adalah kompensasi eksekutif atau kompensasi yang diberikan kepada, para petinggi manajerial. Nah, kompensasi eksekutif sendiri adalah kompensasi untuk para petinggi perusahaan seperti direktur, manajer puncak, yang diberikan untuk mencapai kinerja tinggi dan menjaga stabilitas perusahaan. Struktur gajinya sendiri itu lebih banyak atau lebih kompleks karena peran strategisnya, yaitu perannya lebih lebih bertanggung jawab, tanggung jawab yang dipegang itu lebih besar. Dia harus melakukan fungsi-fungsinya dengan baik sehingga perusahaan itu bisa mencapai stabilitas yang baik. Nah, di sini ada gaji pokok, insentif, tunjangan, kayak yang kalian ketahui kan. Kalau misalkan para petinggi itu biasa mereka dapat ini, mobil untuk operasional mereka, terus tuh juga mereka nggak jarang yang dapat rumah, terus tuh juga tunjangannya pasti lebih tinggi, kayak yang isu-isu kemarin tuh yang kayak misalkan soal DPR yang tunjangan rumahnya sampai puluhan juta. Nah, itu kan tentunya karena mereka petinggi makanya mereka mendapatkan tunjangan tersebut. Nah, kira-kira apa aja sih yang menjadi faktor penentu untuk, penentuan gaji ini sendiri? Yang pertama adalah rentan kendali dan jumlah divisi. Tentunya semakin besar rentan kendali dan juga jumlah divisi mereka, pasti tanggung jawab yang dipegang itu akan lebih besar. Maka dari itu, berhak bagi mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kemampuan perusahaan. Setinggi apapun seseorang bekerja, kita tetap harus mengembalikan kepada kemampuan perusahaan. Karena ketika kita melihat harga pasar tadi dan ternyata perusahaan nggak mampu, akhirnya hanya menjanjikan saja sedangkan sudah membuat sebuah kontrak, itu akan beresiko lagi kepada si perusahaan. Maka dari itu perusahaan juga tetap harus menilai kemampuan mereka tuh mampunya sampai mana sih, seberapa, dan akhirnya dibicarakan kepada seorang manajer tersebut dan selanjutnya dilakukan persetujuan. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan juga pengalaman. Tentu di sini kalian udah nggak asing lagi kalau misalkan setiap pekerjaan itu pasti memiliki kualifikasi pendidikan tersendiri dan juga pengalaman tersendiri, yang dimana kalau misalkan kita, pendidikan kita lebih tinggi, itu akan berpotensi untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Next. Nah, di sini yang kedua adalah kompensasi untuk para pekerja profesional, yaitu adalah kompensasi untuk karyawan yang memiliki keahlian khusus dan pendidikan tinggi untuk menarik dan mempertahankan tenaga-tenaga ahli. Untuk disebut sebagai profesional, menurut FLSA, seseorang itu harus memiliki pendidikan yang khusus, kemudian melakukan pekerjaan berbasis pengetahuan tingkat lanjut, dan yang ketiga adalah memenuhi upah minimum tertentu. Nah, kalau misalkan di sini contohnya itu kayak profesional itu kayak misalkan orang-orang yang udah punya sertifikasi atau keahlian-keahlian tertentu. Nah, itu tentunya dia akan mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih tinggi daripada karyawan-karyawan biasa, karena mereka sudah
bisa, melakukan pekerjaan dengan pengetahuan tingkat lanjut yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah, itu aja sih untuk kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada manajer manajer dan juga pekerja profesional. Nah, selanjutnya di sini aku akan sedikit ngasih tahu tentang salah satu aplikasi yang bisa digunakan di perusahaan tentunya, yang terkhusus juga di luar negeri banyak yang menggunakan, yaitu adalah Human Research Information System. Ini adalah sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan, gaji secara otomatis, sehingga pekerjaan HR menjadi lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Mungkin di Indonesia sudah banyak ya, aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi ini, yang dia bisa membantu perusahaan-perusahaan itu, otomatis ngelakuin pembayaran ke para karyawan-karyawannya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama adalah mengumpulkan data karyawan, kemudian menghitung otomatis gajinya, di mana para karyawan yang mengurus gaji memasukkan nih kira-kira range gajinya itu untuk pekerja ini sekian sekian sekian, nanti aplikasi tersebut akan secara otomatis untuk membuat slip gaji dan tentunya akan langsung mengirimkan pembayaran secara otomatis kepada karyawan-karyawannya. Nah, hal tersebut ini membantu perusahaan untuk menjaga kepatuhan hukum, juga, untuk mengurangi resiko kecurangan di dalam pemberian gaji. Nah, secara singkatnya dan garis besarnya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan pada manajerial dan juga profesional, yang pertama adalah mengecek nilai pasar terlebih dahulu, sehingga apa yang kita kasih juga, sesuai gitu dengan range pasar yang ada saat itu, dan juga yang pertama pasti adalah kemampuan perusahaan. Dan yang kedua adalah nilai pekerjaan. Kita nilai nih, pekerjaannya itu kesulitannya seperti apa sih? Kayak tadi kita nilai rentan kendalinya itu banyak atau enggak, divisi yang dipegang itu banyak atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah bandingkan hasil. Kita lihat nih, apakah hasil kinerja yang didapatkan itu sudah maksimal atau belum. Dan yang keempat adalah membuat jenjang gaji. Dan yang kelima adalah tempatkan ke pie grade, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, next lanjut. Ada kuis ya, guys. Oke, aku izin lanjut ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku lagi sama Tia Zara NIM 224110 izin pakai device-nya Ivana karena kita lagi bareng juga. Jadi di sini kita bakal ngelanjutin materi tentang explain the difference between competency based and traditional pipelines. Jadi di sini tuh kita bakal ngebahas bagaimana sih perusahaan itu menetapkan struktur gaji modern melalui perbandingan antara sistem penggajian tradisional dan sistem berbasis kompetensi. Jadi bagian ini tuh sebenarnya bakal selalu penting banget karena menunjukkan bagaimana sih organisasi atau perusahaan tersebut tuh beradaptasi dengan kebutuhan fleksibilitas, pengembangan skill, dan perubahan tuntunan pekerjaan. Jadi di sini ada dua. Yang pertama itu ada traditional pipeline yang dimana definisinya sendiri itu adalah sistem kompensasi berdasarkan job title dan job duties. Jadi ciri-cirinya itu adalah kayak menggunakan job evaluation untuk menentukan job worth. Terus gaji ditentukan berdasarkan grade atau level jabatannya. Terus yang ketiga itu tuh karyawan tuh fokus pada job description-nya aja. Dan yang keempat itu adalah fleksibilitasnya tuh jauh lebih rendah dibandingkan CBP yang di sebelah kanan. Nah, contohnya di sini ada contoh gampang itu ada misalnya nih staff di level yang udah kita tentuin dia level 3. Dia tuh dapat range gaji atau kompensasi atau penggajian dari perusahaan tersebut itu tuh dapat di range 5 sampai 7 juta. Sedangkan staff di level 4 itu tuh dapat gaji atau kompensasinya itu di range 7 sampai 9 juta. Jadi karyawan itu cuma bisa naik gaji kalau misalnya dia naik jabatan. Nah, di sini aku bakal nyebutin kelebihan dan kekurangannya si traditional pipeline. Yang pertama itu ada kelebihan. Kalau kelebihannya itu sendiri yang pastinya struktur tuh jelas dan mudah diadministrasikan. Yang dimana artinya tuh setiap jabatan itu tuh punya level dan gaji yang pasti gitu. Nah, jadi proses HR mudah ditinggal menambahkan
posisi ke grade, terus keputusan gaji itu lebih sederhana dan konsisten. Terus yang kedua, itu tuh justru jauh lebih adil berdasarkan job worth yang terukur. Karena nilai pekerjaan itu dihitung dengan metode seperti point system. Jadi sistem itu dianggap lebih objektif dalam membayar sesuai jabatan. Kalau kan pasti ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu dia tuh kurang fleksibel karena gaji itu hanya berubah jika jabatannya tuh berubah. Jadi kalau misalnya karyawan tuh menguasai skill baru atau mengambil tanggung jawab tambahan, gaji tuh nggak bisa otomatis disesuaikan gitu loh, seperti itu. Terus kekurangan yang kedua itu tuh memunculkan mindset, "Ini kan bukan job desk-ku, jadi aku ya ngapain aku ngerjain?" Biasanya kayak gitu kan, itu udah umum banget terjadi. Jadi karena tugas atau yang terikat tuh sangat terikat pada jabatan dan grade, maka karyawan tuh hanya mau mengerjakan tugas dalam job desk saja, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada CBP atau kepanjangannya itu yakni kompetensi based pay, yang di mana dia tuh memiliki definisi yakni sistem gaji berdasarkan skill, knowledge atau pengetahuan dan abilities yang dimiliki karyawan dan bukan jabatannya. Jadi kalau misalnya CBP itu, lebih fokusnya tuh kayak bayar apa yang karyawan bisa, bukan apa jabatan si karyawan tersebut. Jadi istilahnya kalau CBP itu adalah kebalikan dari si traditional pipeline ini. Jadi, maknanya organisasi atau perusahaan itu tuh menghargai apa yang karyawan bisa lakukan atau their capability. Jadi kan kalau misalnya dalam sistem tradisional, karyawan itu dibayar berdasarkan pekerjaan apa yang dia lakukan. Maka di dalam CBP ini, karyawan itu dibayar berdasarkan apa sih si karyawan ini yang mampu lakukan gitu loh. Jadi semakin banyak skill atau kompetensi yang dikuasai, maka semakin besar potensi kenaikan gaji. Terus sistem itu juga mendorong keberhasilan jangka panjang karena perusahaan tuh dapat apa ya, kayak mendapatkan karyawan yang fleksibel, terus juga adaptif dan mampu menangani berbagai tugas. Mungkin boleh di-next? Nah, selanjutnya di sini ada 2. Yang pertama itu ada jenis-jenis kompetensi dalam CBP. Yang pertama itu ada skill atau teknis. Jadi skill atau teknis ini adalah kemampuan yang bersifat praktis dan langsung digunakan untuk menghasilkan output kerja. Contohnya kayak misalnya, aku sebagai engineer gitu, mengoperasikan mesin produksi, itu tuh adalah skill dasarku, skill yang aku punya. Jadi, skill teknis ini biasanya tuh paling mudah diukur, sehingga menjadi dasar utama dalam skill based pay yang ada di perusahaan atau di pabrik kayak manufaktur dan IT dan semacamnya. Terus yang kedua ada knowledge atau pengetahuan. Jadi knowledge ini adalah pengetahuan teoritis atau pemahaman mendalam tentang suatu bidang yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Contohnya aku lagi kerja di perusahaan perdagangan gitu, terus aku ngambil di bidang keuangan, otomatis kan aku tuh harus punya dasar, kayak dasar akuntansi atau pengetahuan akuntansi dan standar, akuntansi itu seperti apa, gitu. Terus yang ketiga ada behavioral competentions atau yang di mana ini tuh adalah kompetensi perilaku yang mendukung efektivitas kerja jangka panjang. Contohnya kayak leadership, terus sebagai karyawan tuh juga harus punya communication yang baik, terus teamwork-nya juga harus, bisa lah gitu kan, terus ada problem solving-nya dan semacamnya. Nah terus selanjutnya di sebelah kanannya ini ada karakteristik dari CBP itu sendiri. Jadi untuk sistem kompetensi based pay atau CBP ini sendiri itu tuh berjalan dengan baik, maka dari modul sendiri itu atau Dassler itu tuh menekankan perlu adanya mekanisme formal yang mendukungnya. Ini tuh penting untuk menghindari subjektivitas dan memastikan reward itu tuh benar-benar diberikan berdasarkan kemampuan yang nyata. Jadi yang pertama di sini tuh ada skill atau kompetensi matrix, yakni daftar skill yang dibayar beserta level. Jadi, skill matrix adalah daftar resmi yang berisi yang pertama itu skill apa aja sih yang bisa kita hargain. Ini tuh point of view dari perusahaan ya. Jadi level penguasaan skill itu misalnya kita tentuin dari level 1, level 2, level 3. Terus juga isinya kayak berapa nilai pay yang diberikan untuk setiap level. Nah, kenapa strict kompetensi matrix ini tuh penting? Karena tanpa matrix, organisasi itu nggak punya standar yang jelas. Skill matrix itu menjaga fairness dalam pemberian kenaikan gaji. Jadi istilahnya kalau misalnya kita membentuk skill matrix, itu tuh udah ada terstruktur gitu loh, apa ya, pengelompokan yang resmi gitu loh. Jadi kalau bisa kita mau gaji karyawan berdasarkan CBP ini kan berdasarkan skill-nya mereka ya, kemampuannya mereka. Nah, itu tuh udah ada struktur yang resmi kayak, skill yang mana di level berapa yang bisa, kita hargai, yang bisa kita gaji, seperti itu. Terus yang kedua ada training system atau
sistem pelatihan, yang di mana sistem pelatihan itu harus tersedia. Agar apa? Agar karyawan itu bisa belajar skill baru, terus lebih inovatif juga, dan bisa meningkatkan level skill yang sudah dikuasai. Nah, jadi training yang disediakan itu dapat berupa contohnya kayak workshop, atau in-house training, mentoring, dan semacamnya. Jadi intinya, kayak CBP ini, itu tuh nggak bisa jalan tanpa kesempatan belajar formal. Jadi kan namanya karyawan kan juga perlu ada, apa ya, kayak istilahnya kayak transformasi dan inovasi gitu kan. Jadi kayak dari pihak perusahaannya tuh juga harus bisa menaungi dan memberikan kepada si, karyawan tersebut. Terus ada yang namanya skill testing atau certification, yang di mana ini adalah bagian yang yakin paling penting agar CBP itu dapat dikatakan adil. Yang di mana testing itu dilakukan untuk yang pertama, memastikan skill itu benar-benar dikuasai, terus membuktikan kompetensi secara objektif, terus menghindari manipulasi penilaian. Contohnya kalau misalnya untuk bentuk testing itu kayak ujian praktik, ujian teori, terus sertifikasi resmi dan semacamnya. Jadi istilahnya kalau misalnya nggak ada testing ini, CBP itu nggak bisa gitu loh menjadi dikatakan yang benar-benar subjektif, dan otomatis tuh nggak bisa dikatakan akurat gitu loh, atau dibilang nggak akurat. Terus selanjutnya ada work design yang mendukung atau job design. Jadi sistem kerja ini tuh harus mendukung multi skill agar CBP tuh lebih relevan lah ke depannya. Jadi contoh work design pendukung itu kayak rotasi pekerjaan atau job rotation, terus ada kerja lintas fungsi, terus ada self-directed team sama flexible work session. Jika pekerjaan sangat kaku, misal satu orang tuh cuma mengerjakan satu tugas setiap hari, maka CBP itu nggak efektif. Nah, selanjutnya itu ada administrasi sistem, atau yang terakhir adalah administrasi itu tuh harus jelas dan terstruktur, yang di mana dia tuh mencakup catatan skill yang dimiliki setiap karyawan, terus tanggal sertifikasinya tanggal berapa, terus bukti pelatihannya apa, terus daftar kenaikan gajinya tuh seperti apa, dan pembaruan skill matriksnya itu bakal selalu update gitu loh. Karena kita nggak, apa ya, ibarat katanya tuh pasti kan bakal selalu ada yang namanya inovasi kan. Nah, jadi kita tuh harus selalu berkembang gitu loh. Jangan cuma matok dari perusahaan berdiri sampai sekarang ini skill matriksnya tuh cuma satu aja. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa? Tujuannya tuh untuk menghindari konflik dan menjaga transparansi. Jadi dengan adanya elemen-elemen ini atau elemen-elemen di dalam CBP ini dapat berjalan secara objektif, terkontrol, dan adil. Jadi sistem itu bukan hanya memberi reward atas kemampuannya si karyawan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang terus belajar, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan organisasi. Oke, mungkin boleh di-next. Nah, selanjutnya di sini ada broad banding. Jadi, agar perusahaan itu bisa menaikkan gaji sesuai skill tambahan, mereka tuh butuh rentang gaji yang fleksibel kan. Tapi masalah yang umum terjadi di sistem tradisional itu punya rentang gaji itu yang sempit. Tidak bisa naik gaji kecuali naik jabatan kan, seperti yang udah tadi aku sampaikan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah broad banding ini sendiri. Jadi broad banding ini tuh memberi ruang untuk kenaikan gaji tanpa harus naik jabatan. Jadi definisi dari broad banding itu sendiri adalah sistem penggajian yang menggabungkan salary grade kecil menjadi beberapa kelompok besar yang disebut dengan bands. Nah, kenapa sih broad banding itu harus dipakai? Karena yang pertama, karena sistem tradisional itu selalu sangat kaku, cenderung sangat kaku kan, seperti yang udah aku mention berkali-kali juga. Nah, masalah pada sistem tradisional itu biasanya karyawan tuh hanya dibayar sesuai grade-nya mereka atau sesuai jabatannya mereka. Terus yang kedua, sulit memindahkan karyawan antar job. Jadi jika ingin mau pelajari job lainnya ya nggak bisa disesuaikan gitu, kayak nggak fleksibel aja. Nah, dengan adanya broad banding, maka dengan adanya broad banding ini, yang pertama, range gaji itu bisa jauh lebih lebar dan lebih luas. Terus yang kedua, karyawan itu bisa dipindah antar tugas tanpa ganti grade atau ganti jabatan. Terus yang ketiga atau yang terakhir, itu perusahaan bisa memberi gaji lebih tinggi berdasarkan skill meskipun job title-nya tuh sama. Jadi ibarat katanya broad banding sama dengan struktur yang lebih fleksibel. Nah, di sini tuh ada gambar dari modul, yang di mana di sini aku bakal nge-breakdown gambarnya. Jadi gambar itu menjelaskan perbandingan antara traditional pay grades yang udah aku sebutin sebelumnya, atau struktur gaji model lama, dan broad banding, jadi struktur gaji model baru. Yang pertama, ini tuh ada kotak-kotak kecil di bagian kiri, itu tuh sama dengan before broad banding, yang di mana ini tuh menggambarkan traditional pay grades, yang di mana setiap kotak kecil itu sama dengan satu grade atau satu jabatan. Jadi setiap grade atau setiap jabatan itu punya rentang gaji yang kecil, terus level yang tertentu, sama aturan yang ketat. Nah, selanjutnya itu
Contohnya tuh kayak grade 1 sampai 5. Semua tuh bakal terpisah-pisah, yang di mana artinya tuh untuk naik gaji atau, tambahan gaji gitu karyawan tuh harus naik grade atau naik jabatan. Terus yang kedua, di sini tuh ada kotak besar berwarna kuning, yang di mana tuh ada band A sama band B kan. Nah, kalau misalnya band A ini tuh menggabungkan beberapa grade kecil jadi satu kelompok besar. Tapi kalau misalnya band B itu tuh menggabungkan grade yang lebih tinggi. Nah, makanya daripada punya 6 grade, perusahaan itu menggabungkan menjadi hanya dua band besar atau menggunakan broad banding tadi. Nah, terus untuk yang garis biru diagonal ini tuh yang naik ke kanan itu tuh menunjukkan bahwa job evaluation points, yang di mana sama dengan naik, yakni nilai jabatan itu berdasarkan tanggung jawab, skill, resiko, kompleksitas pekerjaan. Terus berarti semakin ke kanan itu tuh bakal semakin tinggi. Jadi, semakin tinggilah value suatu pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalnya dalam tradisional kan setiap titik kenaikan itu harus masuk ke grade tertentu. Nah, tapi kalau misalnya di dalam broad banding, band itu mencakup range nilai jabatan yang jauh lebih besar. Nah, terus yang warna area biru muda dan kuning ini, itu tuh adalah range gaji, yang di mana biru muda itu before broad banding. Jadi banyak range yang kecil, kayak sempit, rigid, kaku, harus naik grade dulu atau naik jabatan dulu buat digaji atau buat naik gaji. Terus yang warna kuning itu tuh adalah after broad banding, yang di mana range-nya itu lebih besar, terus lebih fleksibel, terus naik gaji tuh bisa naik gaji tuh tanpa naik jabatan. Jadi intinya traditional pay grades ini, itu dia jauh lebih kecil, kaku, terus sempit, terus dia cuma satu grade aja sama dengan satu range-nya itu kecil doang. Nah, terus kalau bisa naik skill ya belum tentu juga si karyawan itu bisa dapetin naik gaji. Terus yang terakhir hanya naik jabatan ya nggak bisa gajinya naik. Terus untuk yang broad banding itu tuh kesimpulannya, dia tuh bakal jauh lebih lebar, terus lebih sedikit juga, terus lebih fleksibel. Jadi, si perusahaan itu menggabungkan banyak grade atau dalam satu band besar tadi. Jadi karyawan tuh punya ruang buat naik gaji walaupun jabatannya itu sama. Nah, terus fleksibel untuk kompetensi based pay. Dan yang terakhir tuh cocok untuk teamwork dan rotasi. Jadi setelah ini bakal ada kuis. Boleh di next? Maaf Mut, kayaknya kuisnya yang satu nggak kemasuk Mut. Berarti kita lanjut aja ya. Langsung ke pentingnya total penghargaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama itu memahami konsep total reward. Total reward adalah keseluruhan bentuk penghargaan yang diterima karyawan, mulai dari gaji, tunjangan, pengakuan, peluang karir, hingga lingkungan kerja yang mendukung. Konsep ini menekankan bahwa kompensasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup faktor non-material yang membuat karyawan merasa berkembang dan dihargai. Contohnya, total reward mencakup hal seperti pengakuan, kesempatan berkembang, kualitas hubungan dengan manajer dan rekan kerja, serta suasana kerja yang kondusif. Lalu ada lingkungan kerja yang memberikan peluang pertumbuhan pribadi dan profesional dapat meningkatkan motivasi. Nah, yang kedua itu pemanfaatan media digital dalam sistem penghargaan. Perusahaan kini memanfaatkan media sosial internal atau platform digital untuk memberikan penghargaan. Pengakuan dapat diberikan oleh manajer maupun sesama karyawan sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan relevan. Contohnya ada perusahaan yang membuat konteks pengenalan rekan kerja di mana karyawan dapat memposting pesan apresiasi. Lalu ada Globoforce.com digunakan beberapa perusahaan untuk menyediakan sistem pengenalan daring sehingga penghargaan dapat dilakukan kapan saja. Nah, lalu yang ketiga ada peran total reward dalam meningkatkan keterlibatan. Penghargaan total baik material maupun non-material memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan. Gaji dan tunjangan saja memiliki hubungan yang lemah dengan engagement, tetapi penghargaan seperti kualitas, pekerjaan, kesempatan karir,
karir dan dukungan manajemen memiliki pengaruh yang lebih besar. Contohnya, studi menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan saja tidak cukup untuk meningkatkan keterlibatan. Lalu ada penghargaan non-finansial seperti pekerjaan bermakna, kesempatan belajar, dan hubungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja dan loyalitas. Lalu yang terakhir ada implementasi total reward dalam perusahaan. Perusahaan menerapkan total reward untuk menciptakan rasa aman, stabilitas, dan rasa bangga dalam diri karyawan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada imbalan finansial, tetapi juga pada nilai budaya kerja yang konsisten. Contohnya seperti Toyota itu menerapkan The Toyota Way yang menekankan rasa saling percaya, pekerjaan yang stabil, dan komitmen tim sehingga karyawan merasa dihargai dan terlibat. Lalu juga ada program penghargaan digital harian memungkinkan adanya apresiasi kecil namun konsisten yang memberikan dampak positif terhadap motivasi. Oke, terima kasih. Boleh ini ya, kasih 3 pertanyaan, ntar pertanyaannya ditaruh di grup boleh deh. Boleh Naila, sambil ini ya ditulis di di grup aku ada kasih 3 ini pertanyaan. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Herliana dengan NIM 20241064. Seperti yang kita tahu, dalam era digital ini kan mulai banyak ya kesenjangan antara upah, antara pekerjaan yang digital atau biasa di remote, bahkan dengan pekerjaan fisik seperti misalnya buruh angkat pasir. Nah, padahal kalau kita lihat secara fisik itu kan pekerjaan lapangan jauh lebih berat dan beresiko. Sementara itu yang kita lihat pekerjaan digital ini dapat dikerjakan dari rumah, seringkali fleksibel, bahkan memiliki tingkat upah yang sangat tinggi. Nah, dari hal tersebut, pertanyaannya adalah apakah beban fisik seharusnya menjadi faktor utama dalam menentukan upah, ataukah nilai pasar dan kontribusi ekonomi lebih dominan? Oke, terima kasih Naila. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Boleh 2 lagi pertanyaan? Guys, bisa nanya lagi ya 2 pertanyaan lagi.
Apa ada lagi yang mau ingin bertanya? Ayo yang mau nanya, yang mau nanya. Tidur ini tidur. Iya nih, jangan-jangan pada tidur semua. Mungkin aku izin menjawab dari pertanyaannya Naila dulu. Jadi kalau menurut aku beban fisik itu jelas penting ya, tapi biasanya menurut menurut aku sendiri bukan penentu utama gaji. Jadi walaupun di Indonesia pun yang lebih ngaruh tuh justru dari skillnya, nilai pasar dan kontribusi pekerjaannya karyawan itu ke perusahaan. Jadi menurut aku yang bikin gaji besar itu bukan seberapa capek fisiknya, tapi seberapa tinggi nilai dan keahlian yang dibutuhin kata perusahaan gitu. Apakah menjawab? Terjawab, terima kasih ya. Oke, kalau misalkan udah nggak ada pertanyaan, aku mau lanjut ngejelasin tentang studi case-nya ya. Jadi kayak yang kalian bisa lihat di kasus 11, studi case 11. Wait. Bentar ya guys, share screen-nya. Nah, ini aku mau ngejelasin studi case-nya. Jadi, studi case-nya itu kalian diminta untuk melakukan evaluasi pekerjaan menggunakan metode pemeringkatan yang tadi udah dijelasin atau ranking method. Jadi, dia tuh terhadap posisi dekan atau ketua jurusan di kampus. Nah, tujuannya dari latihan ini tuh biar kalian bisa memberikan pengalaman dan juga melakukan evaluasi pekerjaan menggunakan metode pemeringkatan. Jadi yang pertama itu kalian pahami dulu apa sih metode pemeringkatan itu. Jadi
metode pemeringkatan itu seperti apa, terus juga menentukan dulu urutan posisi berdasarkan tingkat pentingnya pekerjaan. Yang kedua, terus cari deskripsi pekerjaan dari dekan atau ketua jurusan kampus. Yang ketiga, terus lakukan evaluasi pekerjaan. Jadi menilai pekerjaan terus dibuat peringkat pekerjaannya berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas, keahlian yang dibutuhkan, dampak pekerjaan, dan juga faktor-faktor yang bisa diberikan kompensasi. Nah, kalau udah baru kalian diskusikan sama kelompok kalian. Kayak gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain sekarang ataupun lewat chat ya. Pasti. Apakah ada pertanyaan tentang studi case-nya? Oke, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dan presentasi kita juga udah selesai. Aku mau ngucapin terima kasih dari kelompok 2 atas partisipasinya. Ya udah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.